Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Eltiara Fitriananda, Agustina Irawati, Nabila Husnaini Hilda, Salsabila Putri Buana Pasa, dan saya sendiri, Melenia Tusnaunda Fitriani. Kita akan menjelaskan tentang efek radiasi pada sel. Untuk pengertian efek radiasi merupakan suatu perubahan pada jaringan akibat suatu penyinaran efek radiasi, yaitu efek somatik, efek lambat, dan efek genetik. Efek radiasi pengen yang bekerja pada suatu sistem biologi dengan mengubah bagian-bagian sel, yaitu molekul. Radiasi pengen adalah radiasi yang membawa energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul sehingga mengionisasi atom atau molekul tersebut. Perubahan reaksi dapat dilihat dengan sukar karena adanya efek kumulatifnya, antara lain 1. Efek radiasi pada membran. 2. Efek radiasi pada metabolisme energi, contohnya produksi ATP atau fosforilasi menurun. 3. Efek radiasi enzim. Yang keempat, efek radiasi pada sintesis, misalnya penurunan sintesis. Dan yang terakhir, efek radiasi pada kromosom dan efek radiasi pada belahan sel. Proses tersebut terjadi bergantung pada dosis radiasi dan sistem sel. Kematian suatu sel oleh sifat radiasinya disebabkan karena sifat kumulatif dari kerusakan mutasi yang bersifat genetik, sedangkan induksi bersifat temporer atau sementara. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang respon radiasi pada tingkat sel. Respon radiasi pada tingkat sel merupakan jaringan normal pada tingkat sel lebih terorganisir dan merupakan kemampuan memperbaiki kerusakan dari radiasi, sehingga kebanyakan sel kanker memiliki cacat pada sistem regulasi sel, pada umumnya mengakibatkan gangguan repair dan mengakumulasikan kerusakan tersebut. Salah satu target utama dari radiasi sel adalah DNA pada inti sel, yang kemungkinan terjadi berupa single strand break atau double strand break. 3. Kerusakan DNA memicu aktivasi mekanisme tertentu dari siklus sel. Efek radiasi pada tingkat sel ini menjadi dasar dari pengobatan kanker pada radioterapi dengan tujuan akhir mengurangi jumlah sel kanker sampai sekecil mungkin, dengan mempertahankan jumlah sel normal sebanyak mungkin. Respon radiasi pada tingkat jaringan dibagi menjadi beberapa tipe, antara lain tipe jaringan normal. Jaringan adalah sekelompok sel dengan asal embriologi yang sama yang membawa fungsi khusus tertentu. Sel dalam jaringan memiliki sistem organisasi spesifik berdasarkan klasifikasi Michaelox. Dapat dibedakan menjadi 2 tipe, antara lain A. Model organisasi hierarki H-type model. B. Model organisasi fleksibel V-type model. Dengan pengertian sebagai berikut. Model organisasi hierarki atau bisa disebut juga dengan high type model merupakan model organisasi hierarki jaringan dengan tingkat penggantian sel dan profil relasi dengan yang cepat. Karakteristik utama jenis ini adalah adanya beberapa kompartemen kelompok sel di mana fungsi fisiologis jaringan tersebut ditentukan oleh kelompok sel matur yang tidak berprofilasi dengan kompartemen
dari tipe jaringan ini adalah kompartemen sel puncak atau stem cell, kompartemen diferensiasi atau complication compartment. Yang ketiga, kompartemen pasca mitosis atau sel fungsional. Yang kedua yaitu model organisasi fleksibel atau V-type model. Model organisasi fleksibel merupakan jaringan dengan tingkat penggantian sel yang rendah. Tidak memiliki pembagian kelompok sel atau satu kompartemen, dan tidak ada perbedaan tingkat kematangan sel. Setiap sel pada tipe jaringan ini adalah identik, memiliki fungsi spesifik dari jaringan dan kemampuan untuk memperbarui diri. Sel hepar menjadi salah satu contoh dari jaringan fleksibel. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Agustina Irawati. Selanjutnya, efek radiasi pada jaringan normal atau kerusakan jaringan normal yang diinduksi radiasi. Terbagi dalam dua fase yang terpisah oleh perbedaan populasi sel target yang berbeda, yaitu fase akut dan fase lambat. Efek akut timbul karena kematian dalam skala cukup besar dari sel-sel proliferase yang terorganisasi secara hierarki. Dan efek lambat karena hilangnya jumlah sel yang cukup banyak dari sel-sel parenkimal yang terorganisasi dalam tipe fleksibel. Efek radiasi pada berbagai jaringan ada beberapa, yaitu efek radiasi pada hematopoietik. Radiasi yang mengenai sumsum tulang akan menyebabkan depresi jumlah sel darah karena destruksi sel puncak hematopoietik dan sel progenitor yang sangat sensitif radiasi. Yang kedua, efek radiasi pada kulit. Pada radioterapi, kulit adalah jaringan normal yang akan selalu terpapar radiasi sebagai tempat masuk dan keluarnya sinar pengion. Efek yang terjadi cukup bervariasi. Yang ketiga, efek radiasi pada sistem gastrointestinal. Sistem gastrointestinal mencangkup area mulai dari rongga mulut sampai rektum, dengan laju pergantian sel bervariasi. Sensitivitas setiap regio tergantung dari jumlah dan aktivitas reproduksi sel puncak pada lapisan basal mukosa. Yang keempat, efek radiasi pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau disebut juga SPP terdiri dari otak dan medula spinalis, tersusun atas berbagai jenis sel, yaitu sel neuron, sel glia, dan sel endotel pembuluh darah. Sel endotel pembuluh darah membentuk sawar darah sampai otak yang impermeable terhadap hampir keseluruhan jenis protein, molekul hidrofilik, dan ion-ion. Yang kelima, efek radiasi pada hepatosit menyusun 70-80% dari massa hepar. Sel ini terlibat dalam sintesis dan penyimpanan protein, transformasi karbohidrat, sintesis kolesterol, empedu, dan fosfolipid, serta detoksifikasi, modifikasi, dan ekskresi dari substansi eksogen dan endogen. Yang keenam, efek radiasi pada ginjal. Ginjal tersusun dari sekumpulan glomerulus dan nefron sebagai subunit fungsional. Glomerulus adalah sekumpulan kapiler yang menghasilkan plasma sebagai hasil filtrasi. Sebanyak 99% filtrat direabsorpsi atas melewati tubulus renalis.
Saya kira cukup sekian dari kelompok saya. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.